A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 18, surah Al-Kahfi ayat 103. Surah 18 Al-Kahfi ayat 103 juz ke-16. Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli khuzwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kullu syai'in laisa min zakarillahi fahuwa lagun wa lahwun illa arba'atun hisalun masyun bainal ghoradain wa ta'dibuhu parasahu wa mula'abatuhu ahlahu wa ta'limus sabbahati. Al-hadis. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang hak mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Kemudian rasa syukur selayaknya, sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, kita semua hari ini terpilih kembali menjadi hamba-hamba Allah yang sedang bersyukur kepadanya karena nikmat iman dan Islam serta nikmatnya sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita
suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita menjalankan salah satu rutinitas kita, yaitu menjalankan kewajiban mingguan kita, yaitu tholabul ilmi, yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Tidak terasa dari hari ke hari, minggu ke minggu. Kemarin Sabtu, sekarang sudah Sabtu lagi. Singkat, ya, saking betahnya hidup di dunia ini. Maka dari itu, manusia kadang-kadang terjebak dengan kehidupan dunia ini, lupa akan tugas pokok seorang hamba terhadap Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa atas segala hal. Kenapa kita sering terjebak? Karena memang hidup di dunia ini seakan-akan hidup akan selamanya. Lupa bahwa jatah hidup manusia itu semuanya sudah diatur. Kuluman alaiha fan, semuanya fana, tidak ada yang abadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan mengangkat salah satu tema, yaitu menjauhi perbuatan yang sia-sia. Apa perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan yang tidak mendatangkan pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehidupan dunia ini, dan dunia ini sebetulnya adalah ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, ya, untuk kehidupan akhirat. Ya, setelah kita selesai membahas kitab akhir zaman, dari mulai, ya, kita dilahirkan sampai hidup di dunia, kemudian Allah panggil kita masuk ke alam barzah, kemudian kita berada di padang mahsyar menghadapi mizan timbangan, kemudian akhir manusia, yaitu antara surga dan neraka. Hari ini kita coba memfollow up kehidupan kita dengan mengkaji diri kita, menghisab diri kita. Apakah hidup yang kita lakukan ini, yang sedang kita jalankan ini, banyak mendatangkan pahala kebaikannya, atau sebaliknya, waktu berlalu begitu saja tanpa ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fahuwa lagwun walahun. Kullu syai'in, setiap segala sesuatu, laisa min dzikrillah, tanpa mengingat, tanpa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah, fahuwa lagwun walahun, itu adalah hal yang melalaikan dan juga lahwun, hanya sebatas permainan. Jadi setiap segala sesuatu yang tidak diiringi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu kata Rasulullah termasuk perbuatan yang lagwun ataupun lahwun. Kalau lagwun itu lalai, kalau lahwun permainan, main-main. Ya. Tapi ada sesuatu hal, kata Rasulullah, illa arba'atun, kecuali yang 4 hal. Yang pertama adalah masyun bainal gorodoin. Ya, ibu-ibu mah rada alhamdulillah, ya rada terselamatkan ku ieu mah. Naon Pak masyun bainal gorodoin teh? Senda gurau canda antara suami istri. Sok tarabu.
Jika apa baeud-baeud we jeung caroge teh aya ku Rasulullah dimenangkeun sok rek heureung mah jeung caroge rek senda guru rek bahagiaan rek cipika-cipiki teu langkung cek Rasulullah mangha eta mah kengeng senda guru antara suami istri kengeng aya nu kengeng ibu-ibu mah sok horoream kadang-kadang teh serius jika nanti jeung caroge teh ya. Nah itu di wartosan mah mangga bung kayak mah wih ti dieu bade cipika cipiki bade sendaguro bade ngobrol mangga cek Rasulullah kengeng eta mah ya sok nyabonya ngan serius kan gitu aya kumaha gitu kan kengeng bu ya mangga eta mah. Anu kadua wata dibuhu parosahu. Nah ini permainan yang dibolehkan ya. Wata dinuhu itu melatih parosahu kuda, berlatih kuda menang karena ini olahraga sunnah ya. Ada pasep teu boga kuda nage atuh entong diganti ku doma kade dan cek Rasulullah menang berlatih naik kuda. Kok kuda teu gaduh kuda ya doma naikkan doma ulah tuh karunya ada doma mah leutik ya. Cek Rasulullah boleh ya, ini olahraga sunnah yang dibolehkan adalah berkuda ya. Yang ketiga wa mula abatuhu ahlahu, yaitu berlatih memanah ya. Ini olahraga sunnah yang dibolehkan. Pokoknya murang kali abi alhamdulillah bu tik-tik panahan tik-tik busur itu mending mun mirah mah bu ya panahan oge 30.000-an hiji sekali nembakeun potong geus 30.000. Ini bu memanah tapi dah sunnah dek kumaha deui harus kita usahakan ya. Kalau anaknya seneng nah itu seneng tuh dipapaksa mana hei sunnah budakna teu resepkeun entong bu dah sunnah ieu mah yang dibolehkan ya, dibolehkan sunnah. Jadi olahraga memanah jadi murang kali upami latihan memanah mah eta mah teu ngalalaikeun ya, boleh permainan seperti itu. Yang keempat adalah wa ta'limus sabbahati, yaitu mengajarkan berenang. Boleh. Jadi olahraga sunnah yang diajarkan Rasulullah berkuda, memanah, berenang. Tapi berenang hari ini juga harus pilih-pilah ya, antara kolam renang perempuan, kolam renang laki-laki, cari yang dipisah. Ya usahakan. Kalau mau nyunah ya nyunah sekalian. Jangan sampai mau nyunah akhirnya salah gitu ya. Jadi wa ta'limus sabbahati, itu boleh olahraga berenang. Nah itu yang dibolehkan. Satu lahwun lalei sendagoro suara caroge jeung istri mah kengeng. Kemudian lahwun permainan memanah berkuda ya. Kemudian berenang itu dibolehkan ya, itu hadis. Nah kemudian segala sesuatu yang tanpa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk yang dilalaikan ya. Makanya coba kita buka dari surah Al-Kahfi ya, yang tadi ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul katakanlah hal apakah nunabbiukum, kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling rugi. A'malan, amalannya, pekerjaannya, perbuatannya rugi. Apakah perlu Allah katakan, Allah beritahukan tentang amalan-amalan yang rugi, kata Allah. Apa itu? Ayat selanjutnya menjawab, allazina dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina yaitu orang-orang yang dolla, sesat. Ya. Nah, di sini sesat ini adalah diterjemah yaitu sia-sia. Ya. Yaitu orang yang sia-sia sa'yuhum, usaha mereka, amal mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna, dan mereka yahsabuna mengira, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa perbuatan mereka itu mendatangkan kebaikan.
Padahal kata Allah sia-sia. Ya, kita mengira ini adalah amal kebaikan, padahal kata Allah itu termasuk ya yuhsinuna sun'a, yaitu perbuatan yang ya sia-sia. Ulaika, yaitu mereka, hati-hati ini penjelasannya, setiap perbuatan yang harus kita pikirkan. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang kafaru, ingkar, ya, tidak menerima, kafir, menolak, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, terhadap Al-Quran secara ayat kauliyah. Kemudian alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Termasuk yang termasuk kufur ingkar itu kufur nikmat. Banyak Bu kufur itu. Ya, makanya kita perlu nanti mempelajari jenis-jenis kekufuran. Ya, yang sering kadang-kadang tidak kita sadari itu akan merugikan diri kita. Sekarang fokus kepada perbuatan yang sia-sia, yaitu salah satunya adalah orang-orang yang ingkar, menolak kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliqaihi fahabitat a'maluhum, dan pertemuan dengannya. Apa itu? Hari kiamat. Terpercaya Bu karena kiamatnya geus maot atuh da tiba lagi gini ngan dunya maya kene wae. Di zaman Nabi Adam engko Rasulullah teh umatnya cenah terakhir, tapi geningan can kiamat wae. Jangan menunggu disegerakan. Ya, perbaiki dulu amal kebaikan. Bagi Allah mah mudah, mau menjadikan kapanpun kiamat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kecil-kecilan wae kita. Udah usia 40 tahun ini, Bu. Aya nu masih kene di bawah 40 tahun. Usia 40 tahun ini mah aduh, udah diincar malaikat, Bu. Tiap detik teh dikontrol. Ya. Malaikat naon, Bu? Pencabut nyawa, geus diintip-intip we geus kepala opat ieu. Oh, mau genep 10 mah geus pot-potan. Ya. Kata Rasulullah, kanu baina umuru, ya, kana umuru ummati baina sitin wasabin. Kata Rasulullah, umur umatku baina antara sitin 60 wasabin dan 70. Antara eta aya nu leuwih Pak, sakedik nu leuwih mah. Sok pilari nu ayeuna siswana yuswana 80 tahun. Sakedik. Ya. Ayeuna mah tos susah. Komo zaman now makan makanannya serba instan, Bu. Ya. Barangkali ali atas gaduh panyawat gula teh mah teh mah. Mun bapak-bapak panyawat mah leureuh naon mending mah tiap pengi mah-mahan. Naon da bapak-bapak eta mah ya barangkali ali tos mah. Ya aduh. Kunaon sabab makananna instan zaman ayeuna mah. Benten zaman baheula. Bo zaman baheula mah nu namina nyangu, diisikan, diariha, disupankeun. Ayeuna boro-boro diisupankeun langsung mateng. Majikom gampang, kaciri hiji ngedulna katingali. Sayang nu gampang baheula mah Bu jeupan geus disupan naon Bu diakeul. Ayeuna mah ngakeul teh hororea mah panas kena geus siuk-siuk pantes atuh da ayeuna mah. Ya. Zaman sepuh abi mah kapungkur Bu. Tos diakeul kitu teh anjing teh da sugan haseum basin teu. Ayeuna mah mejikom teu diakeul garing meni teu siga keur maledog kucing. Ya. Ari tos eta kitu anjingna teh tos teu ka ieu deui. Taku instana zaman ayeuna. Maka kata Rasulullah menjelaskan umur umatku pantas ya antara 60 dan 70. Aya apa nu di bawah 60 ngantunkeun aya, mun jumlahna tetep rata-rata mah antara sakitu. Jadi nu ayeuna atas 50 nya atas Bu. Kamu 60 mah kantun 10 tahun deui lamun maksimalna. Terus rek kumaha tuh lamun geus sakitu deui? Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kan ke orang bahas tahun wae perbuatan sia-sia teh. Ngajeng heula ayatna. Jadi orang yang satu
ingkar, kafir, kufur terhadap ayat-ayat Allah, salah satunya adalah Al-Quran. Kemudian dia juga ingkar, menolak, teu percaya karena hari akhir, hari kiamat. Maka kata Allah, fahabitat a'maluhum, maka terhapus sia-sia apa a'maluhum, amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Fala nuqimu, maka tidaklah kami tegakkan lahum bagi mereka yaumal kiamah, pada hari kiamat, wazna, timbangan. Saya tamat jadi timbang heula anu karitu mah. Langsung orang lain mah masuk surga teh tanpa hisab, saya masuk neraka tanpa hisab. Gancang, telila, bertele-tele blus kayak gitu. Ya, jadi ingat waktu menjelaskan tentang mizan, timbangan dijelaskan ada yang ditimbang, ada yang tidak ditimbang, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melihat ayatnya seakan-akan bertolak belakang, ieu mah kok ditimbang, ieu henteu. Aya nu asup ka surga, itu mah hak Allah. Setiap manusia ada ya bagiannya masing-masing. Tergantung nilai amal kebaikannya. Nu saimang pan disimpan di luhur. Di arop cileuk ka neraka mirig gidig sieun. Cileuk ka surga renyu salamun alai. Nya, hoyong ka surga. Engke geus beres neme we turun. Batur dihisab geus asup ka surga geus ti heula manehna mah nungguan beres penimbangan da bongana saimbang atuh. Ya, ngantos beres penimbangan neme lebetkeun ka surga. Eta teh ku rahmat ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita selagi masih banyak waktu dan kesempatan yang Allah berikan, wallahu alam, tinggal berapa hari lagi kalau dihitung hari, tinggal berapa minggu lagi kalau dihitung minggu, wallahu alam. Besok lusa tahun depan kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mulai hari ini jangan kita melakukan perbuatan hal yang sia-sia. Ya, kita jelaskan lebih jelas. Bereskan dulu. Kenapa seperti itu? Dzalika jazaa'uhum, itu jazaa'uhum, balasan bagi mereka, jahannama, yaitu neraka jahanam, bima kafaru, disebabkan keingkarannya, kekafirannya, ketidakpercayaannya terhadap Al-Qur'an dan hari kiamat. Wattakhadu, maka mereka akan menjadikan ayat-ayatku, warusuli, dan rasul-rasulku, huzwa, permainan, olok-olokan, ejekan. Ya, jadi karena Quran mah kudu hati-hati. Sami'na wa ata'na. Ulah sanksi deui. Da geus jelas, nu halal geus jelas, nu haram jelas. Di antara keduanya subuhat. Maka jauh yang subuhat. Artinya kita harus mencari yang betul-betul halal. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, kanat lahum jannatu firdaus nuzula. Itu bagiannya bagi mereka adalah surga firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. La yabguna anha hiwala, mereka ingin darinya hiwala, pindah, teu ingin pindah di surga firdaus, mereka pindah ke mana? Dan nikmatnya sangat luar biasa ya. Nah, maka perbuatan sia-sia seperti itu ya, satu ya Bu ya, perbuatan yang sia-sia. Setiap walaupun itu amal kebaikan ya, tanpa diawali basmalah tadi, seperti tadi ingat zikir kepada Allah, maka kata Allah itu adalah akto, terputus. Kata Rasulullah, kullu amrin dibalin lawi yubda basmalah bahwa akto. Setiap perkara, setiap urusan yang baik, la yubda basmalah, tanpa diawali dengan basmalah, bismillah, mengucapkan nama Allah, bahwa akto, maka amalan itu terputus. Apapun itu, setiap kebaikan. Pak, apakah KWC akan kebaikan? KWC teh lalawarat teh kan kebaikan, doanya baca. Ya, ada doanya. Bismillah diawalinya, ya. Allahumma, berdoa kemudian, ya. Itu satu. Jadi setiap perbuatan baik tanpa diawali basmalah itu terputus. Itu teh amal, Bu. Komo yang tidak atau bukan amal. Jadi dasarnya tetap
Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, amalan itu satu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk amal ibadah mahdoh. Satu perintah, dua ada contoh. Contoh perintah wudu. Jelas tuh perintah wudu. Di dalam ayat tentang bab wudu Al-Maidah ayat 6, ya, cukup membasuh muka, kemudian kedua tangan ilal marafiq sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Tidak kabain sampai dua mata kaki. Hanya itu bab wudu. Makanya Rasulullah mencontohkan, menafsirkan tentang bab wudu ini. Satu, disunahkan kumur-kumur. Dua, menghirup air ke hidung. Ayat Al-Quran tuh ayat. Kemudian jumlahnya berapa? 3 kali dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Quran mah sekali 2 kali wallahu alam. Tadi dijelaskan. Nah, makanya harus ada, ya, contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya setiap perbuatan di muka bumi ini yang tidak melanggar perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya mubah, boleh. Selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalahnya jangan sampai waktu kita, ya, dipakai, digunakan untuk hal-hal yang hanya tentang urusan dunia. Saroge orang dama teh anjing duwi ka sonten, lamun tidak niat bismillah lillahi ta'ala untuk menafkahi anak dan istri, maka selama 8 jam atau 12 jam itu perbuatan yang sia-sia. Tapi karena bismillah dengan nama Allah, niat ingin menghidupi keluarga yang menjadi kewajibannya, maka selama 12 jam dia terselamatkan dari perbuatan yang sia-sia. Itu yang umum, Bu, yang global. Kalau perintah wajib sholat, puasa itu pada memang sudah mutlak wajib. Tetapi ini waktu-waktu yang akan habis. Tidur, sabar aja Bu, tidur 10 jam atau 10 jam meureun nanti isa teh buga-buga tabu genep beureunan. Tabu 8 guga tabu genep eta 10 jam. Bobo minimal genep jam lah. Ya. Tanpa we berdoa, tanpa dikir, maka selama itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Makanya hati-hati. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengenai waktu ini sampai bersumpahnya berapa kali. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Wan nahar, demi siang, waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Apa resepnya, caranya agar kita tertolak dari perbuatan yang sia-sia? Satu, sadari perbuatan yang sedang kita lakukan itu apakah perintah ataukah justru yang dilarang. Tanya, ibu sumping kata tangga, terus ngobrolna ngalir ngidul panjang, teu eureun-eureun, uplak cek ibu mah cenah. Ya. Kita teliti oleh kita tongku batur. Nah, yang tahu kan diri kita. Oh, ternyata dia mah sedang menjalin silaturahim. Alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau silaturahim nangis terjalin, geus keuna ngobrolna uplek wae naon sih kana diobrolkeunana. Tah eta nu diobrolkeunana nu jadi masalah mah. Orang lain mah teu kudu nyaho, teu kudu nganilai. Yang harus menghisab adalah diri kita. Jadi teliti apa yang sedang kita kerjakan hari ini, manfaat atau madarat. Itu satu. Yang kedua, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah mah. Kayak geus anteng mah boro-boro inget atuh poho ya. Jadi kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meyakini setiap perbuatan yang mengandung dosa atau sia-sia
itu yakin akan dimintai pertanggungjawabannya, terutama waktunya. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu. Yang keempat, resepna ibu harus bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, seagama, seakidah, sepengetahuan, supaya kita tidak terbawa kemana-mana. Majelis taklim banyak, datangin majelis taklim, tempat-tempat menuntut ilmu, ya. Kita jangan sampai bergaul terus bersama-sama dengan orang yang tidak paham terhadap agama. Karena apa? Karena akan melalaikan kita. Kita ngobrol anteng uplak, ya, misal teu salat orang teh anteng uplak begitu, Allahu Akbar adan. Ya ngajak ngobrol aya mun hese. Rek ditinggalkeun asa teu puguh, asa teu ngahargaan ditinggalkeun. Kumaha bingung. Antar kita sedikit-sedikit terbawa oleh ke mereka dengan lalainya tentu kita terhadap perintah Allah. Maka kata resepnya adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang seagama, seiman. Ini untuk urusan dunia bebas. Kalau untuk urusan dunia transaksi rek jeung saha wae meunang. Kan ibu-ibu meser ke mana? Ke toko emas ke mana, Bu? Oh, ibu menurut meser toko emas kan apa di Cimahi nepi ka Batu Jajar, apa di Cimini apa Bu toko emas? Saha nu gaduhna, Bu? Ah, ibu mah pura-pura henteu wae. Boleh urusan transaksi nu kitu mah. Ya. Tapi urusan tentang akhlak, akidah kita harus hati-hati cari teman. Ya. Makanya kata Rasulullah, inna fi amri dinikum fa'ilaya. Untuk urusan agama kata Rasulullah, fa'ilaya, lihat aku. Wa inna wa umru dunyakum, dan untuk urusan duniamu antum a'lamun, kalian lebih nyaho, lebih tahu. Ya. Tuh. Kemudian kita harus sadari juga bahwa setiap detik yang Allah berikan tong jambu berat jama lo batik. Setiap detik yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, geus puguh mah urang teh umur baru lahir sampai akhir balik mah eta mah rada alhamdulillah bebas urusan orang tua eta mah. Anak rajin ibadah, anak rajin sholat, anak rajin ngaji ngalir pahalana ke orang tua. Kasih eta macan akhir balik. Tapi lamun geus akhir balik eta mah rek berbuat dosa, rek berbuat kebaikan, itu untuk dirinya. Ya, makanya hati-hati. Mulai kita ibu-ibu terus akhir balik ke atasnya, terus langkung malah terus kadalawansa. Buat terus langkung, terus kepala 4, kepala 5 malah Bu lah. Milari akhir balik geus aya nama mangpaatkeun seksa waktu orang, akhir hayat kita tidak tahu wallahu alam, maka sisa yang Allah berikan hari ini manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di samping amalan ibadah mahdoh lainnya. Ai bangsa salat nu kari teu mah da eta mah geus aya waktuna masing-masing. Teu bisa ibu duhur isuk-isuk teu bisa. Abi marek rajin Pak, salat teh naon duhur teh rek isuk-isuk we, asar tarik adieu kada gijikeun. Teu bisa Bu, kewe tungguan. Subuh ta subuh, duhur ngantosan duhur, urang hisab ku urang ti isuk ti subuh nepi ka duhur naon wae nu dikerjakeun ku urang. Ci kira-kira entong batur nu nganilaina da urang nu ngalaksanakeunana. Alhamdulillah Pak, ari abi mah kan ibu-ibu mah Pak gugah-ngagugahkeun caroge murang kali nyiapkeun tuangeunana sarapan, terus nyeuseut terus kupung mah aduh Pak repotna luar biasa. Ya, kadang-kadang urang teh budak gidik milarian keur napaka ada caroge teh acan gajian nyami jeung budak gidik alhamdulillah ibadah teh Bu. Lalawara ageng teh ibadah ngong ada duhur salat duhur tapi syaratna sing ikhlas. Tong dibaca Syaratna sing ikhlas. Ulah bari babacaan. Lamun babacaan bismillahirrahmanirrahim, ieu babacaan isuk-isuk teh kieu, seseuheun loba, kumaheun loba. Meni kieu teuing hirup teh. Jika batur buka pembantu.
Teteh bari-bari digawean capek teh Bu. Abi mah capek terang ngesang teteh ibu teh. Tah eta Bu sia-sia teh. Geus capek gawe teu kapake. Ku caroge mah kapake Bu, udah seuseum alhamdulillah. Terserah rek ngutruk henteu penting mah baju bersih. Piring aya cek caroge mah tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala urang rugi. Tabu ti mimiti ayeuna mah benerkeun tah ti antara subuh ka duhur teh. Duhur ka asar. Naon nu dipigawe ku ibu cik duhur ka asar. Bobo pa istirahat alhamdulillah kada bismillah heula bobona. Niatkeun kange naon kange. Persiapan siang biri bade sendaguro jeung caroge siapkeun siang teh. Bobo heula. Mareg teh naon da niatna hade eta. Masalahna ieu ti duhur ka asar teh sok rawan. Komo ti asar ka magrib mah aduh. Kadang-kadang aya tatangi nganyang. Sinetron. Aya sinetron mah Bu. Da kumaha deui atuh. Aya wae eta nu ngalalekeun teh kadang-kadang bingung. Da Bu, lamun ibu lamun teu ngawas sakali sugan pasep naon sih teh mana minggu kamari teu aya. Asli abi mah teh nu naroskeun. Tapi eta lamun sinetron kaliwat sahari aduh eta nu pikiran santang nepi ka mananya. Asa kamari teh geus ka dieu deui. Atuh eta Bu meni genokna luar biasa tinggalin sinetron. Hanya lu hanya kal. Lain ngaji saminggu kaliwat mah sugan hanya kal dan biasa we lempeng. Anehnya punya. Eta Bu. Keun we budak. Da jalmi ai jalmu mah naon cing innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Dibere hujan, hujan segari. Popoyan ti barara siji perkemun orokan mah. Dibere halodo, nih halodo wae teu caira hujanan geus garing kebul. Salah deui wae. Hujan salah, halodo salah. Loba duit salah teh Bu. Aya Bu nu bingung, aduh ini duit loba-loba teuing abi mah duit loba kabutuh eueuh. Aya nu bingung kitu Bu. Aya Bu teu percanten. Ada orang yang mau berimpak bingung rek dikamanakeun. Ieu impakna. Hayang betul-betul sampai kepada sasaran aya nu bingung cek urang nya. Loba duit kitu mah bingung keneh wae. Pugu urang mah bingung teu boga duit, urang mah bingung teu boga isuk rek daharna we nya. Duit eueuh can gajian lila keneh. Bingung wajar, ieu nu loba duit bingung keneh. Karena memang manusia mah diciptakan bersifat keluh kesah. Diberi kenikmatan, diberi rezeki, diberi kebaikan, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian, diberi siksaan, dia berputus asa. Apa solusinya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, apa bisa jadi solusi? Karena harus yakin bahwa sholat mah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat mah mencegah perbuatan keji dan mungkar, keburukan. Maka ya, setiap habis salat kita harus menghisab perbuatan naon kurang dilakukan. Jangan sampai yang keji yang mungkar. Itu Bu, kenapa kita harus menghisab diri kita. Maka kata Rasulullah, hasibu qabla an tuhassabu. Hisab diri kita sebelum Allah yang menghisab. Berat hisab Allah. Ini hisab ayeuna ku urang. Ya, mudah-mudahan ya, tema ini sampai kepada kita semua karena kita yakin bahwa ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat dan kita wallahu alam masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan lagi. Nah, maka hari ini kita mulai memperbaiki diri. Perbanyak perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan mendatangkan pahala kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ngegejlik berat dosanya. Walaupun di masa lalu kita banyak berbuat dosa, berbuat salah sebagai manusia, al-insan mahalul khata wa nisya, tapi jangan sampai kita terus berada dalam kesalahan. Istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap saat ada kesempatan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sampai kepada kita dan kita bisa memperbaiki diri kita. Karena salah satu yang akan mendatangkan kebahagiaan adalah qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi muqridun.
Qad aflahal mu'minun. Qad telah aflaha bahagia. Aflaha terbahagia. Ya. Al mu'minun yaitu orang-orang yang beriman. Siapa? Satu, allazina hum an sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Waktu sholat dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kemudian setelah sholat tadi bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua kata Allah, allazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang bisa ya menghindari perbuatan yang sia-sia. Kesananya alladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang senantiasa mengerjakan zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang bisa menjaga aurat, kehormatan. Ya, itu silahkan dipelajari nanti surah Al-Mu'minun surah 23 1 sampai 8 kalau nggak salah.